Keuangan daerah. Jadi ke Iya depan, dong. jadi ke depan kok serpua kok jadi. Nggak tentu dah. Tanya Bu Nur. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baso balik jo yuan tabuzari yuan tagia budak seringnya di Pot Bungo. Hari ko luar biasa sana kami di lapangan kini ko Pak Hidayat. Kalau sana mungkin tahu siapa beliau pun punya channel namanya Kopi Pahit Hidayat. Iya. Bayu channel beliau sana. Nah, pasti sana tahu beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumbar, kini di Komisi 3. Komisi 3. Komisi 3. Dajon. Sehat Pak Dayat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dajon juga ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita cerita panjang, kami kok kini berada di bukan kantua sih, Gedung Kebudayaan. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Sumatera Barat masih berserak-serak bantu kini baru. Bekok bahas di sana. Dia benar tanya, Pak Hidayat kok nama lengkap beliau Hidayat SSMH. SS kok sarjana sastra, ada Pak. Iya. Nan MH kok magister hukum. Kamala dia itu. Bako dak magister sastra. Lari tidak kemana-mana, tapi ada selaras dia itu. Cerita sedikit masalah itu. Kadang-kadang orang kok kan harus linear kok pendidikan keceknya. Jadi gini, Johnny Andra punya channel Minang Bagurau Mendunia. Minang Bagurau Mendunia ya. Juga Pot Bungo ya. Podcastnya namanya Pot Bungo. Pot Bungo podcastnya itu luar biasa. Ini adalah sangat kreatif sekali sebagai seorang seniman pemikir kebudayaan. Terima kasih sudah diundang nih di podcast Dajon. Saya panggil kakak aja. Johnny Andra Dajon. Iya. Yang mana mau tadi? Yang tagi ya? Yang tagi. Ya tagi mana tuh? Ya tagi. Sehingga taginya pokoknya kita melakukan rekaman ini dengan background pembangunan gedung kebudayaan yang masih belum tuntas juga. Yang dimulai beberapa tahun yang lalu, Dajon. Iya. Nah, kembali kepada pertanyaan Dajon di sarjana sastra. Memang betul, saya awalnya kan memang alumni dari SMA. SMA jurusannya Fisika 92, saya tamat Fisika. SMA 6 Padang. Oh, SMA 6 Padang. Terus coba-coba Spenmaru ketika itu masih Spenmaru, ambil iya. ITB. ITB, Dajon. ITB nggak jebol. Padahal ITB dulu fisika aja. Ambil ITB teknik elektro dulu. Teknik elektro. Terus jebol, akhirnya nganggur setahun. Tahu-tahu lucunya begini. Ambil sastra Unan itu karena memang ketika itu programnya kan boleh 3 jurusan ambil. IPC namanya kan, fisikanya dan sosialnya. Yang sosial ini yang mengisi data kode-kode itu adalah kawan. Saya nggak tahu karena memang orientasi memang fisika juga eksakta begitu. Ternyata setelah diumumkan diumumkan, Anda lulus. Aku lulus di Unan. Alhamdulillah. Sastra. Kepikir sastra Inggris. Ketika itu kan trennya sastra Inggris. Mau diplomat, cakap berbahasa asing gitu kan. Dicek kodenya bahasa dan sastra Indonesia. Waduh. Nah, tunggu, sebelum lanjut, Iko kawan salah kode atau memang nyusi ngajo? Terakhir dapat informasi sengajuan. Oh, iya. Sengaja Dajon. Kemudian? Nah, ambil karena memang ketika lulus di Unan Fakultas Sastra ketika itu, saya juga masih berpikir untuk sekolah di eksakta. Ambil beberapa perguruan tinggi swasta, teknik sipil, juga beberapa perguruan lulus semuanya. Karena memang anak sulung ada 4 adik ketika itu yang mau sekolah kan. Ayah kan memang PNS rendahan sama ibu bidan begitu kan. Karena kasihan sama keluarga, biayanya bagaimana nanti. Sementara kita persepsinya bersekolah di perguruan tinggi swasta itu kan mahal. Akhirnya saya ambil di Fakultas Sastra. 6 bulan pikiran saya itu mau transfer gitu. Transfer fakultas. Nah, namun inilah saya katakan pada lembaran skripsi ini jalur Tuhan. Tuhan menuntunku menuju ke arahnya. Ternyata ini jalurnya. Nah, di sastra itu saya bertemu dengan budayawan ketika itu masih almarhum Anapis, masih ada bertemu interaksi ya ketika itu dengan teman-teman Fakultas Sastra, ada teater. Ada Pak Prelte yang dosen saya, juga ada Ivan Adila, termasuk juga yang luar biasa guru saya almarhum Wisran Hadi, sama Ibu Upita Agustin ya, Gubernur Kanduang Sumatera Barat. Ketika itu saya diajak berkesempatan bergabung dengan Bumi Teater. Dan seniman-seniman Yusril, Katil, Sarul, disitulah saya berproses menikmati proses memahami kebudayaan dan kemanusiaan secara umum. Mulai dari situ. Di situ. Di situ saya memahami ternyata karakter orang berbeda ya, kemauan orang berbeda ya, menghadapi orang itu berbeda, menghargai, menghormati, saling bekerja sama, sama-sama bekerja, berdisiplin dan bertanggung jawab. Saya dapatkan pengalamannya, ilmu dan pengetahuannya di sastra.
di sastra yang kebetulan aktivitasnya ada dengan dunia teater begitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya alhamdulillah Dejan pernah mentas juga dengan Bumi Teater di Taman Ismail Marzuki, Festival Istiqlal juga di Jogja juga. Ini Jadi pengalaman luar biasa begitu. Seniman juga ceritanya Kak ya. Nah, berapa tahun tamat? 4 tahun 9 bulan saya. Cukup capek. Memang beliau dasarnya cerdas. Kalau kini kan jam Jadi yang menarik aja kalau boleh. Kalau kita di SMA itu kan jurusan matematik itu 6 jam seminggu. Ya. Fisika itu 4 jam seminggu. Itu kan rumus-rumus tuh. Iya, iya. Sampai malam awak mencari rumus-rumus. Tiba di sastra, sejarah sastrawan, baca ada lebih puisi. tentang kok. Kok ringan banget sih gitu kan, ringan banget. Kan gitu. awak kata biasa jangan Kata biasa balik-balik. berat. Nah, dengan tamat sampai tahun 9 bulan, kemudian Ambon ya tahu persis tahun berapa sih nikah pada akhir? Nikah 2001 ya. Tamat tahun Tamat 98. 98. Jadi sana Ambon yang ngulik banyak tentang kehidupan beliau kan awak tahunya yang anggota DPR sana, tapi di mana Pak Dayat tinggal sana ini? Tinggal di Steba, kawasan Steba, Kecamatan Nenggalo, Kota Padang, Dejan. Nah, tadi ada saya Bu, kalau Bapak PNS biasa, Ya. Ibu bidan, artinya dasar keluarga ndak lo kayu asli do nak, orang kayu Balinda ndak lo do. Ya. Artinya Pak Dayat mengalami hidup dengan kesederhanaan. Kemudian Pak Dayat mulai punya usaha, merintis usaha sudah tamat atau Ya. sebelum menjadi anggota Betul. DPRD. Jadi ketika di kampus saya aktif juga di organisasi di HMI juga di di HMI fakultas aktif? juga Oke. dipercaya oleh kawan-kawan jadi di jurusan juga pernah juga menjadi wakil ketua di Senat Mahasiswa Perguruan Tingginya begitu. Sehingga memang memiliki kawan-kawan lintas fakultas ya yang luar biasa hari ini dan mereka juga banyak yang sukses di beberapa sektor hari ini Rojan. Nah, setelah tamat 98 dan juga ikut demo turunkan Soeharto ketika Orde Baru sebagai manajer operasional operasi demo dengan adik-adik GI ketika itu kan jadi ke presiden BEM-nya. Nah, setelah tamat saya justru berpikir buka kadenasi. Buka kadenasi. Kadenasi, Bundo namanya sampai Buka di kadenasi Pasar tuh Baru. jadi? Iya, di Pasar Baru. Pasar Baru arah ke Simpaunan. Waktu itu masih sepi deh John. Hari ini kan sudah rame tuh. Rame. Dan lucunya ketika saya buka warung nasi, memang yang masaknya ada ibu one-one yang di sana. Tapi awal-awalnya selama sebulan itu saya yang beli lado ke pasar, bawang ke pasar Raya Padang. Masih ingat angkotnya tuh luri itu. L300 warnanya merah. Luri gitu. Jam 5 tuh lah bangun nambah. Bali untuk yang kadibuek. Ya, nah, ingin tahu persis bagaimana proses produksi itu. Bara pesihara go ikan, jenis-jenis ikan, lado. Hal seperti itu. Sampai juga Manatiang. Itu barang kamu sebulan? Sebulan lah pergi ke pasar seperti itu lebih kurang kan. Kemudian Dan yang gua layani itu Manatiang kopi setengah itu ada adik junior yang kita ospek ketika mereka masuk di Fakultas Sastra. Termasuk juga Tajun langsung kalau Musauto sebagai pelakunya, pelaksananya itu berapa lama? 2 tahun, memakan itu 2 tahun. Sebelum wak masuk nih mau lanjut, ada pengalaman ndak ketika di kadenasi itu merasa dilecehkan, merasa direndahkan? Wow, itu pengalaman yang luar biasa. Memang enggak laku dia, karena memang di situ kan tidak warung nasi, kadenasi kan tidak hanya kita sendiri, ada beberapa kadenasi. Habis jam 10 itu udah naik ke atas gitu kan, ke etalase itu sampai sore kadang nggak ada yang datang, nggak ada yang ini, sampai dia belangau istilahnya seperti itu. Kan. Oh itu pedih, sedih sekali gitu ya. Tapi kesedihan seperti itu saya anggap ini aja, ini proses. Ini proses kehidupan yang harus saya lalui. Kalau seandainya saya tidak lalui ini, saya tidak lulus ini, saya tidak akan pernah naik kelas. Oke. Itu ya. Dan itu memang suatu hal yang luar biasa ketika itu. Kenapa saya Kenapa ini? Karena memang minimal kalau awak menganggur, tamat kuliah misalnya, minimal makan perai. Iya. Nah, sampai lalu lah di kadai. Minimal itu pikir aja wajan itu. Nah, itu jalan 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya jalan terus dia, tapi dikasih sama adik ini lah, adik asuh. Ini masih? Enggak, tapi semua peralatan masih jalan dia, tapi sudah saya serahkan kepada yang membantunya ketika itu. Nah, enggak selama 2 tahun di kadenasi arti pernah enggak ketemu pelanggan yang memandang Pak Dayat sebelah mata? Mungkin kan enggak tahu Pak Dayat owner doh. Ada juga sih, ada juga. Tapi kita kan
proses belajar berteater itu yang membantu saya memainkan peran sesuai dengan karakter. Tunggu loh, baca cerita kok. Nah. Proses teater kok cuma ngalih kok. Jadi ini Aku nari kok. di teater, saya juga sutradara terbaik ya, Pekan Seni Mahasiswa UNAN 2005 tahun 2005 ketika Oh itu jadi ya. tidak hanya pemain saja, sutradara Terbaik juga, John. Jadi kan naskah itu kan kita pelajari dulu. Iya. Nah, pemain tokoh-tokoh naskah itu kan banyak memiliki peran antagonis, protagonis, ada yang juga tokoh pemeran pengganti atau pemeran dukungan biasa saja kan. Nah, saya berpikir hari ini saya bawa gitu ke filosofisnya memainkan fungsi sesuai dengan peran. Oke. Kalau awak anggota, ya anggota. Jangan kayak ketua lu perangai awak. Kalau awak ketua, ambil tanggung jawab tuh. Ayomi anggota. Nah, ketika peran awak sebagai ketua, misalnya ketua fraksi Gerindra, Ya. DPD provinsi. Sebagai ketua kita mainkan fungsi sebagai memerankan sesuai dengan fungsi awak. Ya. Tapi sebagai anggota, ya ndaklah banyak cerita ada siap ketua. Siap ketua. Nah, kan seperti itu sebagai anggota. Itu memainkan fungsi sesuai dengan peran John itu. Itu kan dunia teater seperti itu. Tokoh utama, tokoh tidak utama, segala macamnya. Itu yang saya lakonkan dalam dunia realita kehidupan Berarti sehari-hari. dunia teater sebetulnya sangat mempengaruhi perjalanan Pak Dayat hari ini. sangat. Babayo sana ternyata kalau berkesenian ke sana. Sangat. Nah, Pak Dayat, setelah kadenasi dibuka 2 tahun, ada 2 tahun, kemudian apa boleh? Nah, ketika itu karena memang dasarnya aktivis ya bergerak seperti itu, memang badan lelah, letih. Karena bangun pagi, kadang sambil duduk datang orang minta kopi setengah lah macam lah, tagak lo beli itu kan. Nah, pikir otak saya nggak pakai nih. Nah, saya harus cari juga nih yang menantang gitu. Sehingga tahun 2000 itu saya masuk dunia pers, dunia jurnalistik tahun 2000. Namanya Tabloid Identitas ketika itu buka begitu kan. Posisi Ya. sebagai? Saya reporter biasa ketika itu, reporter biasa. Alhamdulillah 1,5 tahun koran itu, tabloid itu hidup. Saya posisi terakhir itu sebagai redaktur pelaksana, redaktur, asisten redaktur, KL, koordinator liputan sampai redaktur pelaksana terakhir. Akhirnya selesai 1 tahun 4 bulan, setahun 1,8 tahun. Terus juga ada forum bisnis misalnya kan. Di hotel Bumi Minang ketika itu kantornya juga sekitar 2 tahun. Terus juga terbit juga harian Semangat Demokrasi, posisi wakil pempret hari itu. Juga pernah menjadi koresponden majalah Riau, majalah di Jakarta. Terus terakhir juga meninggal juga koran ini macamnya kan. Terus juga akhirnya 2015 itu berdirikan media sendiri namanya BINews. Sampai 2014 saya dilantik, saya serahkan kepada adik-adik ya untuk mengelolanya. Berarti BINews masih ini? Masih, tapi lah beralih ke portal karena memang dicetak mahal, John. Betul. Dan mahal. Dan orang banyak trennya di portal. Nah, itu dia. Nah, ada Cek. Berapa gaji sebagai wartawan pertama kali itu? Gaji wartawan pertama sekali itu hanya diberikan biaya personal dan itu terima sekali. 1,5 tahun itu saya tidak menerima. Betul. Nah, itulah kondisi perusahaan. Berapa Tapi saya bisa memotivasi diri saya lah, John. Setidaknya saya punya fasilitas di kantor untuk upgrade diri saya. Komputer punya di sana, akses kartu pers punya untuk alasan wawancara dengan narasumber begitu kan. Tapi setidaknya ada yang diberi masukan sama beliau sana bahwa pekerjaan itu tidak selalu keuntungannya dari materi. Ketika itu kan memang saya sadar saya belum begitu profesional di bidang jurnalistik, tapi ada wadah untuk mengimplementasikan saya untuk menggambleng diri saya lebih terisi lagi, John. Saya juga ada komputer di sana, saya belajar juga Photoshop, PaxMaker gitu-gitu, sehingga saya bisa mendesain grafis, mendesain halaman koran itu juga bisa gitu. Ketika itu. Kenapa orang sastra, kemudian orang teater, kemudian orang bukan rumah makan, kemudian jurnalis iyo pulo, kemudian terjun ke dunia politik? Apa sih motivasinya? Ya, Anda pikir gini, dunia sastrawan, hukum, politisi, saya pikir gale sama aja. Ini persoalan kehidupan secara umum begitu ya. Persoalan-persoalan keadilan, perjuangan terhadap keadilan, perjuangan terhadap persoalan kesejahteraan. Dan yang pertama itulah keadilan, yang mana yang tepat porsinya, hak antara dan kewajiban begitu, Rajong gitu. Nah, ketika saya masih di pers, karena memang banyak juga tokoh-tokoh partai politik ketika itu yang mengundang untuk konferensi pers, jumpa pers. Kadang saya minta bantu, Yat, besok kami adakan jumpa pers ya, tolong wartawan dipanggil macamnya. Saya lah komunikasikan dengan wartawan media yang lain gitu loh, John. Akhirnya masuk aja dah. Saya pikir ragu-ragu juga, akhirnya masuk cemplung di sana begitu di dunia politik. Ternyata memang objek materi pembahasan di partai itu juga tidak jauh berbeda dengan dunia jurnalistik begitu. Jadi
mulai dilantik 2000 sampai balik. 2000 sampai balik. Posisi Pak Dayat di sini di Komisi Baru waktu itu. Waktu itu Komisi 5. Komisi Komisi 5. Komisi 4 awalnya. Komisi Tahu. 4 Ketika itu awalnya. sistemnya setiap tahun itu Komisi 4 infrastruktur. Karya kita itu adalah mengalokasikan anggaran yang bersama-sama Dapil Sumbar 1 itu untuk Ale Bypass itu. Sehingga selesai dia Ale Bypass. Oke, kemudian 2005. Akhirnya pindah ke Komisi 5, 4 tahun di situ bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan, diaspora dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian masuk ke periode berikut. Periode berikut 2019 alhamdulillah diberikan kepercayaan. Ketika periode pertama itu nih jumlah suara saya 4.500 dan uang pribadi saya habis 37 juta. Sekitik terbanyak tuh untuk ukuran politik. Kalau dibandingkan anggota DPRD, caleg DPRD se-Indonesia itu paling minim, paling rendah. 37 juta. 37 juta. Untuk jadi caleg ini. Dan tapi juga ada yang bantu, totalnya 89 juta. Ya pokoknya Yang anunya pribadi. kalau seandainya perbandingannya ada yang lebih 1,5 miliar, ada yang 2 miliar. Nah, kok agak menarik kok dia lawak ceruk putih kok. Jadi syarat misalnya Ambon yang calon kah? Bara piti harus sama stadion. Untuk piti pribadi Ambo loh, sebelah ada nama nolong. Nah, setiap kebutuhan itu adalah untuk operasional sosialisasi, operasional untuk alat peraga itu mau tidak mau iya begitu. Jadi sebab mau patang sempat. Tapi saya juga ingin katakan kalau pernah juga pengalaman dalam kampanye, Pak bangun ini kami janjikan suara pool kata macamnya kan, duitnya sekian juta, apa puluhan juta. Sorry, mohon maaf, terima kasih dukungannya, mohon maaf. Dan saya kasihkan kalau seandainya pola seperti ini mungkin saya tidak ikut membeli suara dalam konteks seperti itu loh John. Kita beri bantu dan berharap suara, tapi saya kasih dia nomor caleg yang banyak duit di nomornya, pikir itu gitu. Hubungi dong gitu katanya. Itu serius itu loh. Bangun ini berapa minta ya? 27 Malah juta. masyarakat kok menawarkan. Kan dia menawarkan jadi. Ada juga menawarkan. Ya mungkin karena pokoknya suara bule Pak. Kalau apa bantu hal seperti itu. Saya ingin katakan adalah saya tidak tipikal caleg seperti itu. Di samping juga saya tidak kuat untuk membayar seperti itu dan ada penolakan di batin saya loh gitu loh. Pak, itu yang pertama 37 juta. Di komite pribadi. Piti pribadi. Di periode kedua berapa Pak? Lebih kurang 150 juta. Kenapa lebih banyak lah kok? Ya, ketika itu kan kita wartawan kan bisa ngeles sama Dajon. Oh, enggak bisa Dajon kalau itu tuh malu ada piti yang mau wartawan ya Dajon. Seperti itu. Ya, nah, periode kedua tidak mungkin ngomong seperti itu loh. Apa ada dua seprode mah? Berarti apa pilih kok. Nah, untuk operasional kita bergotong royong, misalnya bangun masjid, misalnya kan dibutuhkan ini. Saya ikut misalnya 1 juta untuk semen, begitu. Tapi kalau seandainya Pak kebutuhannya buat pondok pemuda atau apa-apa macamnya 25 juta, saya tidak kuat 25 juta sendirian. Tapi gotong royong, saya bersedia. Enggak dijanjian. Gitu lah, enggak dijanjian lu suara panuh anak rupanya enggak lah panuh suara kan. Cenderung melenceng. Nah, tapi ini edukasi politik juga. Saya pikir memang ya. Jadi kalau bagi yang ingin terjun ke dunia politik siapkan dengan materi. Tapi menjadi persoalan Pak, ketika semua menjadi ukuran yang dari materi. Akhirnya masyarakat pun jadi curiga kan. Kalau mau ikut tuh pulang banyak bulan pokok yang balik aja. Bagi caro jo gaji rasanya cukup tindak. Bapak memandang kondisi seperti itu agar minimal ambo masyarakat ada pencerahan untuk inyo. Baso tidak harus malyang. Oke, saya harus jujur katakan asumsi Dajon itu mendekati kebenaran. Kalau saya tahu persis ya, tapi tidak untuk mendiskreditkan kawan ya. Secara umum saya pikir kalau seandainya mengeluarkan dana yang besar ratusan juta sampai miliaran, agak gelisah teman-teman untuk bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang begitu. Sesungguhnya politisi bagi saya tidak ada dua perbedaan ya. Pertama polisi distributor gitu ya. Distributorku adalah misalnya ada pokok-pokok pikiran yang memberikan kewenangan secara undang nanti dibagi berapa, misalnya ada 5 miliar, dibagi untuk ini. Itu politisi distributor namanya. Tapi politisi mobilisator, saya berusaha untuk arah ke sana bagaimana mengkonsolidasikan komponen-komponen terkait untuk bisa menjadi kebijakan dia. Bisa menjadi program dia, bisa menjadi peningkatan anggaran itu. Saya pikir itu yang menjadi tantangan yang menarik. Misalnya dulu ketika saya coba di Komisi 5 itu beasiswa Raja Wali 9 tahun, makanya kan nggak jalan-jalan. Nah, saya datangi Pak Gubernur IP ketika itu. Jadi IP ini saya apresiasi juga, cukup welcome dan memahaminya. Itulah satu-satunya pergub pengalaman saya di kota DPRD yang dibahas bersama DPRD. Peraturan kepala daerah atau pergub itu kan urusan gubernur, urusan pemerintah ada jalan itu. Tapi kok dibahas Tapi dibahas beberapa DPRD, tuntas tuh barang. Jalan sekarang, alhamdulillah beasiswa Raja Wali untuk siswa SMA dan mahasiswa.
kita sampai ke Jakarta minta diskresi gubernur agar juga diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi maupun yang kurang mampu begitu. Karena memang kewenangan provinsi itu ada tingkat SLTA, SMK dan SLB gitu kan yang menjadi kewenangannya. Kalau mahasiswa itu dikti urusan pusat. Kita minta diskresi kebijakan khusus kepada Kementerian Negeri disetujui. Itu luar biasa, saya merasakan bagiannya. Tapi enggak tahu enggak, hari ini tak satu pun yang saya coba rekomendasikan untuk dapat beasiswa. Langsung aja ke dinas pikir gitu. Itu aja. Itu yang ininya, yang sangat ininya. Itu saya pikir bagaimana menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah juga akses kepada masyarakat. Contoh yang terakhir, selaku ini kita juga usulkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah begitu ya. Karena memang saya coba menangkap aspirasi dari beberapa seniman, budayawan, tokoh-tokoh pemikir kebudayaan kita. Seperti apa sih dimawa mulai pembangunan kebudayaan bukan mengurangi arti dinas kebudayaan yang sudah ada. Tapi jujur dinas kebudayaan itu kalau boleh sombongnya kita ikut konsen menginisiasinya 2014 dan masuk di RPJMD terbentuknya dinas dinas seperti itu. Saya pikir itu suatu case yang menarik untuk didiskusikan begitu kan. Nah, saya ingin katakan dengan adanya regulasi inilah, jadi beginilah John. Setiap program kegiatan dan anggaran di pemilik pemerintahan daerah harus punya dasar hukum. Ya, harus punya cantrang hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, pasti tidak ada program itu. Apalagi anggaran misalnya kan. Berbeda dengan dulu, apalagi undang-undang tentang pemerintahan daerah 2023-2024 balik berlaku, itu diatur mana kewenangan provinsi, kewenangan pusat dan kewenangan kabupaten kota gitu. Anda tidak boleh masuk di situ gitu. Nah, harus paham aturan regulasi yang ada dulu. Nah, di situ bagaimana awak bisa mendesain regulasi untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Contoh yang seniman budayawan. Saya coba ingin katakan ada perhatian apresiasi yang lebih intens, lebih dominan, lebih optimal kepada kebudayaan secara umum gitu. Kebudayaan menurut hemat saya tidak hanya berkesenian saja. Itu adalah satu elemen dari kebudayaan yang besar loh John. Dan itu salah satu cara Pak Dayat menginisiasi, termasuk orang yang menginisiasi terbentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. Ya, sama teman-teman lah, sama teman-teman ketika itu. Sebelum lanjut, mau tahu bagaimana Dinas Kebudayaan hari ini? Kalau boleh jujur, ekspektasi awal kami spiritnya untuk bangun dinas kebudayaan ini, karena memang kita kan juga ABS SBK, kita contoh di Jogja misalnya kan, bagaimana perspektif kebudayaan itu mewarnai seluruh aktivitas kerja kepemerintahan di seluruh sektor malah ada pendidikannya ada isu kebudayaannya, di kesehatannya ada muatan kebudayaannya, di pariwisata juga disinergiskan dengan kebudayaan. Ekspektasinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya karena ini baru ya, dan baru sehingga memang tertati-tati lah mencapai ininya. Saya pikir kita menaruh harapan yang besar. Jan. Program yang nak jalan atau orang yang duduk tidak punya kompeten di situ. Itu udah Jan lah tahu itu kan. Tahu. Nah, artinya kalau mau matanya modal tuh Pak Dayat punya dosa loh di Siko. Punya dosa ya? Iyalah, Pak Dayat yang salah satu ya, yang kalau seperti itu terjadi saya terima dosa dan akhirnya saya tobat lah 2 hari gitu kan. Ambo sengaja sana mudah-mudahan beliau aku nyetapi dosanya penasa sebab beliau salah satu yang menginisiasi. Nah, Pak Dayat, ada hal yang cukup menarik ketika Pak Dayat berada di posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar ini periode kedua. Kemudian mungkin masyarakat kalau baru tahu ternyata mengeluarkan dana sekian gitu. Ada yang miliaran, kalau lah miliaran itulah sasangok ikut memikian membeli MPT gitu. Ada indikasi kasinan. Nah, Pak Dayat sendiri mungkin beliau tahu enggak bocoran ke masyarakat. Sama gaji anggota DPRD Sumbar ke Sama aja 5.800.000 aja pokoknya. Ini pokok. Tunjangannya kayak tinggi. Tunjangan yang ini. Karena memang ada beberapa komponen memang harus jelas juga kita sampaikan. Nah, itu harus penting karena betul. Jadi kalau seandainya yang gaji pokok kan aturannya se-Indonesia jelas. Misalnya sama aja PNS ASN kan golongan bara, golongan berapa itu eselon berapa gitu kan. Kita juga difasilitasi biaya TKI namanya, tunjangan komunikasi insentif. Terus juga biaya tunjangan transportasi karena memang disetarakan dengan eselon 2. Eselon 2 itu kan kepala dinas. Ketika negara atau daerah belum sanggup memberikan dia mobil dinas, segala perangkatnya, sopirnya, perawatan segala macamnya itu boleh diberikan tunjangan transportasi. Terus tunjangan perumahan. Kenapa tunjangan perumahan diberikan? Yang pertama itu adalah seluruh anggota DPRD provinsi dia harus berdomisili di ibu kota provinsi. Gitu. Nah, kawan-kawan anggota DPRD kan ada yang dari pesisir, dari Pasaman, dari Agam. Nah, tentu cari rumahnya cari rumah. Nah, itu diberikan tunjangan perumahan ketika negara belum sanggup menyediakan rumah dinas begitu. Nah, itu konsepnya ada John.
Ya tunjangan, Tapi untuk tunjangan beras DPRD juga Sumbar ada. ada rumah dinas. Belum. Yang ada itu ketua DPRD karena Oke. mau representatif lembaga begitu iya, ya. Itu komponen-komponen seperti itu ya, sekitar 31 jutaan. Menerima Lebih kurang ya. sebulan 31 juta. Seperti itu. Dan Dan itu- juga ada beban dalam artian begini, ada iuran ke partai gitu ya. Iyalah. Iuran ke partai karena memang partai ini kan juga di samping ini bagaimana menjalankan program kegiatan itu harus gotong royong. Saya pikir itu betul. menjadi keharusan dan semua partai juga berlaku. Dan di samping juga ya biaya pribadi, termasuk juga yang digunakan untuk juga kos politik lah ya. Kos politik itu lebih-lebih 500.000 per hari lebih kurang begitu. Contoh lah Pak John, misalnya kan ke hari inilah musim-musim beralih. Saya tiap minggu itu bisa lebih rata-rata 8, 7 sampai 11 undangan Pak John. Nah kadang-kadang kalau tiba seorang macamnya tidak lama perasaan dengan 6, 7 itu kirim karang bungo. Karena bohong ini lebaran 2 tahun. Nah, lebih kurang seperti itulah 150, 175 sampai 200.000 begitu kan. Nah, itu ininya termasuk juga ya beda dulu ketika wartawan Wak barisi dompet Ya. diundang oleh narasumber atau bertemu, kita cenderung dibayarkan. Karena Mambolo pulang spanduk antara aduk adik kakak itu kan. Beli rokok aku transportasi bensin macamnya Kalau kan. kini- Terima kasih udah kan begitu kan. Kalau kini Awak nak support lah. pejabat kan konsep resiko jabatan John, resiko jabatan. Nah, No problem, kita nikmati aja, no problem. Karena memang kita tidak ingin juga menumpuk kekayaan di sini. Bagaimana melalui jabatan ini, saya katakan jabatan DPRD ini saya ingin menjadi jembatan yang dekat ke surga begitu. oke. Proyek Mangkrak, apa termasuk yang cukup vokal dengan persoalan itu? Kok salah satu proyek Mangkrak? Ya begini lah Jo. bahas mana? Betul. Komisi bahas mana? Betul. Jadi di sistem sampai pelaksanaan program kegiatan, contohlah bangunan ini misalnya, itu mulai dari perencanaan loh. 2021 itu dirancang 2020 kan, awal-awal. Berapa anggarannya, itu pertarungnya tidak sederhana di DPRD, termasuk juga usulan dari gubernur. Gubernur turunkan ke DPRD setuju apa enggak? Berapa anggarannya misalnya ketika dari gubernur 55 miliar misalnya, mungkin DPRD bisa kurang, bisa tambah begitu kan. Itu enggak gampang loh. Itu juga ada mulai ada perencanaan, ada lelang, ada buat dokumen pelelangan, ada pelaksana pemenang tender segala macamnya. Artinya proses sampai dia terlaksana itu panjang sekali dan banyak tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, muncullah hasil lelang pemenang perusahaan A misalnya seperti itu kan. Nah, tahu-tahu perusahaan A ini karena tidak ada kontrol yang lebih efektif dari pengguna barang dan jasa PU, seharusnya kan ada progres bobot kinerja. Ya. Bulan pertama itu 20%, bulan kedua 35%, harus ada itu. Kalau seandainya tidak tercapai target sesuai dengan bobotnya, harus ada evaluasi berita acaranya, keterlambatan bobot begitu kan. Nah, tahu-tahu mangkrak tidak jadi 100% yang diharapkan. Dampaknya adalah yang pertama itu adalah yang jelas ketertundaan asas manfaat. Ketika misalnya gedung kebudayaan yang seharusnya sudah siap, John, tidak siap karena ada persoalan teknis pelaksanaan, akhirnya apa? Harapan seniman budayawan untuk melakukan latihan teater, latihan seni Tertunda. Mau ada pertunjukan tertunda. Mau berapa tahun lagi? Ketertundaan manfaat itu ada kerugian moral dan material. Terus juga ada potensi kerugian keuangan daerah. Kalau ini misalnya ini 34 miliar, 34,47 miliar yang pagu awal, terus di kontraknya 31 miliar karena penurunan itu. Dan itu hanya terrealisasi 10% fisiknya. 10%. 10% lebih kurang. Ada saya punya data 10%. Dan dananya sekian persen begitu ya. Tapi juga tidak bermanfaat. Ibarat inilah, Dajo beli oto Avanza misalnya kan, cash ke dealer. 200 juta misalnya cash. Tapi ada sampai bawi indak. Ndak nyuagi dek di dealer kok sampai bawi dah. Jalan enggak tuh Dajan? Artinya bisa bermanfaat tidak? Ndak sampai juga sampai. Walaupun bawi nyampe begitu. Ya kan? Sama jika azas manfaatnya tertunda. Ada berapa proyek sebenarnya di Sumbar yang Mangkrak? Banyak. Dari total berapa persen? 50%. 50% tidak. Tapi ini yang kemarin kita di rapat evaluasi, kita minta kepada Pak Gubernur agar ini dilakukan evaluasi. Di ma tasandeknya kah? Apakah di dokumen pelelangan kah yang lambe? Apakah di pemenang lelang kok yang turun 20% yang dimenangkan? Atau evaluasi pengawas tidak jalan? Atau apa? Atau ada KKN tidak Sinan? Kalau ada bersama aja lah. Sementara Pak Jan tidak mampu. Gitu Aku bertanya itu Mas Ana. Jadi ada isu-isu di luar berkembang bahwa yang mengarah jam proyek adalah orang-orang yang nakik jo gubernur. Bapak kalau menanggapi kita berita seperti itu. Kalau kita John, tidak ada masalah. John gubernur.
Ambo anak kandung Pak John, bergerak di bidang konstruksi misalnya. Boleh kok. Orang dekat, anak kandung, orang dekat macam boleh kok berusaha sebagai penyedia barang jasa pemerintah daerah. Tapi sejauh prosedural, sejauh Melewati terpenuhi prosedur. syarat-syaratnya dan dia memiliki pengalaman. Yang tidak boleh itu adalah saya Bangale Lado, dajon suruh membuat rumah sakit atau membuat segala macamnya, dajon pasuan kepada dinas menangkan hidayat. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Intervensi yang seperti itu. Tapi kalau ketika syarat terpenuhi, prosedur terpenuhi, pengalaman kerja ada dan dia bertanggung jawab, why not? Walaupun Padahal dia anak kandung gubernur, boleh kok. Pak Dayat melihat indikasi itu enggak? Sini. Kan cerita kok beredar kok di luar kok. Pak Dayat melihat indikasi itu enggak? Baik sebagai masyarakat lah, beko lah. Wah bercerita Pak Dayat sebagai pejabat di DPR. Paling ada enggak unsur KKN seperti itu terjadi? Ambo hanya ingin mencari arah pemikiran Pak Dayat terhadap persoalan itu gitu. Oh iya, jadi gini John. Jadi kalau inti itu kan memang ini kan masuk ke ranah hukum, ada delik begitu ya. Iya. Tentu kita tidak berkapasitas untuk menuding Betul, atau betul, menuduh betul, ya. betul, Tapi setidaknya faktanya hari ini ada beberapa proyek yang mangkrak, yang strategis, termasuk juga di beberapa dinas yang tidak terlaksana. Kita ingin itu dievaluasi oleh gubernur sebagai polisi. Dewan evaluasinya hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur agar ini jangan terjadi lagi pada tahun-tahun selanjutnya. 31 miliar sampai misalnya kok tatok semacamnya. Kalau ikut dianggarkan 2022 dah John. Atau yang harga 1.000 salai 2001 Sebenarnya, belum tentu 2000 betul. 1.000 lah 2022 aja. Betul. Artinya kan kemahalan. Betul. Kemahalan kerugian keuangan daerah. Jadi ke Iya depan, dong. jadi ke depan kok serpuah kok jadi. Nggak tentu dah. Tanya gubernur. Anu tahu lah. Kita dapat evaluasi hanya menyerang saja. Ya, evaluasi itu eksekutif lah John. Kita iya. paham kan. Tidak mungkin wak satu. Ya betul, gubernur lah. Dinas-dinas tadi dikumpul. Kau ada mangkrak kau. Besok ambo minta jam mangkrak lagi. Tapi kalau mangkrak 2022 mang gubernurnya nak becus. Sebenarnya targetnya di yang ikut zona 2 Ya, zona 2 aja. Zona Nah, A, B, C kan AB, juga ada ya kan? Dan karena itu memang selesai keterbatasan. sebenarnya di Ini sejak 2015 informasinya dan seharusnya sudah tuntas tahun 2000 ini. Dan targetnya ketika Pak IP selesai ya, itu sudah tuntas. Maksudnya juga main stadium ya yang di Parang-Pariaman. Tapi karena memang ada 2 tahun dari pusing persoalan pandemi, itu harus objektif kita lihat. Mempengaruhi, Ya, ya, jelas. betul. Anggaran untuk fisik kita alokasikan untuk penanganan COVID-19 itu 200-500 miliar loh udah jauh 2019 ya, John. 500 miliar itu banyak. APAD awak saja hanya 2,2 triliun. APBD awak 6 triliun. Artinya pusat. Kalau tiba perusahaan kalau rugi udah awak kah. Dan keluarga semacamnya. Biaya keluarga itu 1 juta sebulan misalnya kan untuk makan berbagai macamnya. Dan John sebagai kepala keluarga hanya mampu 30%, 300 ribunya atau 350 ribunya gitu ah. Iya kan? Nah, selebih tentu dari mintuo subsidi, dari ayah, dari mama macamnya. Itulah pemerintah pusat. Nah, kini kan ada indikasi yang bahwa dana untuk dinas kebudayaan itu kini kan dipotong kok. Dinas kebudayaan Sumbar tidak pada dananya doh, gitu ya. Sehingga tidak tahu mau berbuat apa. Kemudian itu tadi ada dana pokir yang dijalankan untuk menjalankan program. Ya. Bapak dari menanggapi hal itu. Jadi pokir itu akan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Itu diatur oleh Undang-Undang 23 2014 bahwasanya DPRD sumpah janji jabatannya itu adalah memperjuangkan, mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilihnya, konstituennya. Betul. Jadi kalau ada misalnya saya mengadukan pokir ke Dajon karena konstituen saya, itu jangan bingi yang tidak konstituen saya. Karena Dajon yang ikut juga membantu dulu suara. Itu faktual. Dajon. Tidak boleh berang Dajon dah. Dajon tidak bantu ambo macamnya, senimannya ada yang lain macamnya. Tidak mau bantu Dajon. Dajon saya protes dah. Tapi dibangun komunikasi, oh ya bagus seperti itu. Nah, pokok-pokok pikiran sama dengan musrenbang bagi pemerintah daerah. Musrenbang nagari, desa, kecamatan, termasuk juga kelurahan, kabupaten kota, dan provinsi begitu kan. Jalurnya seperti itu gitu. Masuk di RKPD namanya, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Yang dari DPRD juga ada berdasarkan reses dia. Wah, reses misalnya bertemu saya bersama seniman budayawan. Pak Dayat, ini butuh peningkatan kapasitas seniman budayawan, harus ada pelatihan atau kita buat festival festival tari misalnya kan, agar ada denyut lah kelompok-kelompok seni grup tari ini untuk bisa latihan karena ikut festival seperti itu kan, agar hidup lagi. Itu boleh kita anggarkan. Kita anggarkan usulan program namanya John. Ini apa dinasnya? Dinas kebudayaan kita titip di kebudayaan festival tari. Tolong dinas kerjakan sebaik-baiknya. Sejauh itu John kita mengusulkan dan mengalokasikan anggaran. Nah, Pak Dayat ada yang menarik. Ketika Pak Dayat anggaran pokir Pak Dayat turun melalui dinas terkait lah, orang mengecek si Dayat itu punya dana pokir sekian, angkanya libatkan orang-orangnya saja. Menarik jadinya cerita ketika tidak boleh berang, kanunya menunggu dulu.
Tapi persoalannya Bukan itu, Jan. Jadi memang pertanyaannya adalah tentu sebagai pengusul program, tentu tanggung jawabnya kepada pengusul awalnya agar ini bisa terlaksana seoptimal mungkin begitu. Nah, ketika saya percaya ke Dajon macam, walaupun ada yang lebih profesional, tapi saya komunikasi belum kepada yang profesional ini, saya pikir tentu saya prioritaskan. Iya. Nah, itu aja. Dan itu sangat manusiawi. Manusiawi sekali dong. Nabi Muhammad juga seperti itu. Yang penting dan aku jaleh. Jelas dan sasarannya tercapai, itu yang penting begitu. Oke. Benar. Nah, Belah 2 periode rencana K3 periode atau KRI kita lihat atau perkembangan. jadi pimpinan daerah? mau jadi hancak gitu. Padahal orang si Junjang nah. Ya, saya kelahiran si Junjung, di Padang, tamat SMP sudah di Padang begitu kan. Banyak di Padang sih. Kok lari ke jadi wakil gubernur bah dulunya? Sampai hari ini tidak ada pikiran ke situ. Kamar rencana. Mau lanjut ke periode Kita berikutnya lihat aja. atau? Kita konsepnya air mengalir saja nanti. Aduh, Cele, pertanyaanmu terakhir kepada Air. Mangga harus punya channel YouTube, bentuknya nak do kerajo sama cek orang. Iya, nah, ya seperti itu. Karena memang cukup gaji dia anggota DPR sehingga harus buka channel YouTube, beko monetes, dapat PT atau ingin terkenal jadi apa? Itu apa sih sebenarnya? Saya pikir karena memang karakter dan jiwa jurnalis ya, wartawan itu terbangun dan terbentuk ketika cukup panjang. Saya pikir ini juga untuk sosialisasi diri saya juga, ya, mengaplikasikan pemikiran-pemikiran saya yang sifatnya memotivasi, menginspirasi dan memberikan informasi kepada masyarakat begitu. Karena memang trennya besok itu saya pikir dunia IT mau tidak mau satu keniscayaan kalau kita tidak gunakan. Ini juga bentuk pertanggungjawaban publik saya. Inilah yang saya lakukan. Karena memang saya di tengah pandemi Covid ini tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup menjelaskan, Pak, anak apa kau yang Pak pilih patangko kerajonya kok K1 orang, 2 orang, 3 orang mungkin berat. Nah, melalui channel inilah saya ingin sebutkan ini loh Pak, kerja saya di bidang pendidikan, di bidang peternakan, pemberdayaan masyarakat dan macamnya. Begini loh. Berarti channel YouTube tuh menjadikan sosialisasi untuk program-program yang dijalankan. Ya, Kerajo Pak Dayat, antara lain seperti itu harapannya. Di samping juga jiwa jurnalistiknya juga terasah Kemudian, lagi. Ternyata jadi iseng-iseng berhadiah ketika nyala monetes. Saya enggak nyangka juga cepat 4 bulan ada jadi itu. 4 bulan monetisasi ya. Ini subscriber pada Air ada start 2.400-an lebih kurang. 2.400. Jadi di sana kaja lah kalau di sini cukup. Silakan subscribe Sinan karena banyak sebetulnya pengetahuan yang wak dapat dari Sinan. Channel YouTube-nya Kopi Pahit Hidayat. Iya, Kopi Pahit. Oh, Kopi Pahit. Pahit di awal, berharapannya nyaman di ujung gitu. Tapi ada pahit kan jadi ube. Itunya. Oke, Pak Dayat, ada yang disampaikan ke masyarakat awak atau kama pejabat mungkin atau amun you tahu loh pemikiran Pak Dayat terhadap perkembangan Sumatera Barat ke depannya sebagai seorang politisi. Oh ya, terima kasih ada John. Yang pertama tentu kita harus memfungsikan diri sesuai dengan perannya. Apakah kepala dinas, apa anggota DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, termasuk juga social society begitu ya. Saya pikir memang harus serius dan sungguh-sungguh dan mesti ada kolaborasi ya. Kami juga di Partai Gerindra dengan Pak Andre Rosiade, Ketua DPD anggota DPR RI ini juga mendorong kami di fraksi untuk membantu dan mendukung full gubernur dan wakil gubernur bila mana program kegiatan itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat begitu. Dan itu dibuktikan. Kemarin Mbak Andre Rosiade juga memfasilitasi persoalan tukar guling BNI dengan GOR yang sudah belasan tahun masih mangkrak dan prestasi. Hal-hal seperti itu termasuk juga program kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Itu yang kita support. Tapi tetap kritis bila mana program kebijakan itu mencederai atau mencelakai banyak orang dan pembangunan daerah begitu. Saya pikir itu yang penting persoalan jadi begini dah John, kalau di partai di hari ini ya, bagaimana kadang-kadang kita, apa sih usaha perjuangan kita hidup ini ya? Sekarang di daerah kita adalah hanya merebut warga kelas 1 gitu. Itu ya. Oh, warga kelas 1 itu adalah warga yang memiliki akses dan akses lebih daripada yang tidak warga kelas 1 begitu kan. Dekat dengan anggota DPRD atau pejabat segala macamnya, akses anggaran, akses kebijakan segala macamnya. Warga kelas 2, kelas 3 apalagi kelas 4 kan susah juga itu. Jadi seolah kita menjadi merebut warga kelas 1 aja gitu. Tapi kita lupa bergotong royong, berkolaborasi, bersinergis sesuai dengan peran kita. Itu yang sebetulnya bergeser. Itu yang nggak bergeser. Nilai-nilai budaya kita itu saling bekerjasama, sama-sama bekerja sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, bergotong royong. Itu yang hilang. Kesolehan sosial kita, kesolehan sosial, saling menghargai. Lihatlah di jalan Pak John itu, di jalan raya kita. Saya pikir ada kesakitan sosial yang kita hadapi itu.
sakit secara sosial aja. Nah, ini di mana mulainya? Dan ini kan mengeriaknya kan 10 tahun terakhir begitu. Ya. Coba deh. Nah, itu tugas Dajon juga. Kalau ini dosa Dajon sebagai seniman dan budayawan gitu. Dosa kita berbagi gitu kan. Kadang-kadang mau deh kalau orang berpikir masalah kebudayaan kok hanya seni saja. Iya, itu tugas Dajon deh, sama-sama kita Dajon. Artinya tugas Sama-sama. bersama, saling support awak dan mungkin Niko salah satu cara awak menyampaikan pemikiran lewat media ko. Oh iya. Dan Niko Kita terbuka saja. Oke. Walaupun pertanyaan sensitif berapa gaji segala macam, terbuka aja gitu. Ambo pun merasa penting itu. Biar masyarakat itu nak mengada-ngada lo nyodo gitu. Itu sangat penting nih Ambo. Apalagi hari ini dalam konteks merampok itu sangat sulit. Oh iya, sangat sulit. Dulu beda aja, tidak ada dana lomba budget segala macam. Tidak bisa. Ada orang misal toko palu segala macamnya APBD tok. Itu kata Dewan dapat. Demi Allah, 0 rupiah. Saya katakan teman-teman saya di DPRD 20 pengalaman. Kan ada juga nih pengalaman nih ketika toko palu anggaran, top segala macamnya, nanti ada duit dapat sanggup segala macamnya. Saya katakan, saya bersumpah waktu itu tidak ada itu kita terima dia. Dan tidak ada itu. Tiada yang menarik sana, tapi sana aja mengecek lo Ambo partisipan salah satu partai politik. Lah barangkali Ambo mau undang anggota DPRD baik kota maupun provinsi untuk masuk di podcast Ambo. Baru dari Gerindra, baru pertama Pak Budi Sarya DPRD Kota Padang, Pak Hidayat kini DPRD. Partai sama juga ya. Gerindra aja. Ambo udah tahu doh. Entah orangnya nak yang mau tabah, tapi yang lain tuh mungkin nak kenal Ambo sehingga susah untuk menyediakan waktu Kambo. Dan sana Arahan Prabowo. Jadi yang terbuka transparan. Ambo mengecek beliau lah seminggu nah Pak. Kemudian lebih kurang beliau 10 hari ya. ada kegiatan yang mendadak. Ya. Dan tahu sana tadi malam siap dah bisa lah punya waktu. Ambo nyangko beliau nak kamu buat harusnya Ambo yang mau buat. Dan itu luar biasa. Mudah-mudahan wakil rakyat di Serpoiko lah buktinya. Bahkan Ambo tampil di lapangan lah berjamu kami dianggap. Oke, makasih banyak Pak Dayat. Makasih Dajon. Sana Pak Hidayat anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat lah masuk di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh-tokoh lain terutama anggota DPR dan susah menghubungi ya. Bertunggu masuk di podcast biar isi pemikiran bisa hadir. Dan terima kasih banyak luar biasa Pak Dayat. Ini membongkar hal-hal yang sangat sakit, yang sangat prinsip mungkin bukan prinsip sih sebenarnya sensitif serpo gajinya mau tanya oleh tadi di sana dan beliau cukup terbuka. Makasih banyak Pak Dayat lah hadir di Pot Bungo. Kita tunggu yang lain. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lah habis